Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Kitab Riyadhus Shalihin bab 60. Bab kemurahan hati, kedermawanan, dan berinfak pada jalan-jalan kebaikan karena percaya kepada Allah. Salah satu yang sangat disarankan untuk bersedekah adalah di bulan Ramadan. Dalam satu hadis disebutkan tidak ada yang lebih kemurahan hati Rasulullah ketika di bulan Ramadan. Rasulullah sangat murah hati sekali. Bahkan pernah kejadian suatu ketika selesai sholat tiba-tiba pulang gitu ya, karena kelupaan ada harta yang belum terbagikan di hari itu. Tentu tidak mudah dan kita berusaha mengikutinya dengan berbagai kontekstual di saat ini. Sebelum ke sana, selain mengingatkan yang lain adalah terkait dengan Lailatul Qadar. Tadi disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Imam subuh mengingatkan kembali turunnya Al-Qur'an adalah di Lailatul Qadar. Tapi memang kapannya itu tidak tahu ya, tapi sudah diberi, sebenarnya Rasulullah sudah diberitahu tapi sengaja dilupakan oleh Allah. Tapi memberi isyarat, kata Rasulullah, 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan kita mampu sampai kepada malam-malam ganjil tersebut dan memanfaatkan sebesar-besarnya, karena luar biasa ya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kita peringati Nuzulul Quran 17 Ramadan itu adalah upaya kita ya untuk memperingati. Kalau memperingati kan boleh kapan saja sebetulnya ya. Sama ditanyakan juga nanti misalkan kalau dipilih tanggal 15 Ramadan, kenapa alasannya gitu ya. Itu adalah ijtihad para ulama untuk mengagungkan Al-Quran. Dipilih tanggal 17 karena pada saat itu relevan dengan satu kejadian, yaitu Yaumal Taqal Jam'an, hari terpisahnya dua keadaan yang baik dan yang buruk, yaitu pada perang Badar ya. Tentu itu tidak menunjukkan hari itu turunnya Al-Quran gitu ya. Karena turunnya Al-Quran sudah dijelaskan di Al-Quran, yaitu di Lailatul Qadar, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun demikian tentu kalau tiap hari diperingati jadinya berat tentunya. Dipilihlah satu hari yang umat Islam bisa mengikutinya, itu 17 Ramadan. Karena memperingati bisa kapan saja tentunya. Salah satu supaya memudahkan mungkin 17 Ramadan itu adalah usaha para ulama kita untuk mengingatkan kita pentingnya turunnya Al-Quran. Kita masuk ke bab ini, dan apa saja yang kalian infakkan Allah akan menggantinya. Ini menarik, terkait infak ini memang dijelaskan banyak hal, tapi memang bukan misteri ya, hal-hal yang sangat menarik. Coba kita perhatikan. Apapun harta yang kalian infakkan maka kebaikannya untuk kalian sendiri, dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari wajah Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian tidak akan dizalimi. Apapun harta yang baik yang kalian infakkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ini ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian tidak ada hasad. Jadi sebenarnya dilarang hasad itu kecuali dua perkara, yaitu seorang yang diberi harta oleh Allah kemudian dia menghabiskannya untuk berinfak dalam kebenaran, dan seorang yang diberi hikmah oleh Allah lalu dia memutuskan dengannya dan mengajarkannya. Jadi boleh misalkan hasad kepada seseorang yang dua kategori ini. Hadis berikutnya di 550 ini menarik. Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta warisnya daripada hartanya sendiri? Ini pertanyaan yang logika. Jadi Rasulullah itu ilmu logikanya luar biasa. Coba kita perhatikan. Siapa di antara kalian yang mencintai harta warisnya daripada hartanya sendiri? Misalnya Anda mencintai harta waris atau mencintai harta sendiri? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan dia lebih mencintai hartanya sendiri.
Atau itu mah udah jelas Rasul pasti mencintai harta sendiri. Tapi lihat logika Rasul, beliau bersabda, sesungguhnya hartanya adalah apa yang dia belanjakan, sedangkan harta ahli warisnya adalah apa yang dia simpan. Ya logikanya gini, kalau kita membelanjakan atau berinfak, itu sesungguhnya harta kita. Tapi kalau kita simpan, itu sesungguhnya harta warisan. Karena menyimpan itu artinya kalau kita pada hari meninggal, tentu yang tersimpan itulah yang akan diwariskan. Jadi sebetulnya secara logika kamu tuh lebih mencintai harta waris gitu maksudnya ya. Memang Rasulnya itu amanah, fatwana, tablik ya, sidik, bisa diperhatikan kecerdasan dari Rasulullah dalam berlogika. Jadi sebetulnya kalau kita menyimpan harta sebetulnya itu untuk waris ya, bukan untuk kita. Harta kita mah apa yang kita belanjakan. Beberapa hadis yang lain adalah senada seperti ini. Tiada hari di mana manusia musik waktu pagi di hari itu melainkan ada 2 malaikat turun. Ya misalnya pagi ini ya. Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedangkan yang lain berkata, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada beberapa hadis yang menarik bagaimana logika Rasulullah menjawab terkait seni berinfak barangkali. Di sini nah ini misalkan ketika Rasul berdialog dengan istrinya yaitu Aisyah bahwa mereka menyembelih seekor kambing, maka Nabi bertanya, apa yang masih tersisa darinya? Kan kita sering kayak gitu ya, setelah masak atau menyembelih kambing, apa sih yang tersisa gitu. Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali sampilnya, tulang gitu ya. Beliau bersabda, sebetulnya yang tersisa semuanya kecuali sampilnya gitu. Jadi dalam berlogika ini menarik Rasulullah. Jadi yang tersisa semuanya kecuali sampilnya gitu ya. Karena artinya sudah termakan semua, itu sedekah yang termanfaatkan. Nah, yang termanfaatkan itulah sebetulnya harta kita ya. Yang tersisa tadi yang sampilnya itu bukan harta kita ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allah tentu lebih tahu, kebenaran dari Allah, dan yang salah dari saya Allah lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.